ini belum ditampilin. Bentar ya. Oke. Jadi kita akan hari ini kita akan lanjutkan ya teman-teman pembahasan soalnya. Tapi 2 pekan lalu itu kan bahasnya lebih ke kayak beberapa bab aja. Saya coba sekarang kita expand ke beberapa bab yang lebih random ya. Jadi mungkin satu bab saya akan bahas 1 atau 2 jenis saja. Nah, jadi kita mulai dengan soal pola bilangan ya. Jadi kita akan mulai dengan soal pola bilangan. Soal pola bilangan tuh kayak gimana? Nanti saya coba tampilin. Oke ya, jadi teman-teman, eh, saya juga ini sedikit survei beberapa sumber. Jadi tipikal soal TBS itu apa aja sih macamnya. Jadi nanti hari ini kita akan lebih expand lagi ke soal-soal yang lebih banyak variasinya ya. Nah, ini salah satunya adalah tentang yang namanya pola bilangan. Sepertinya tipikal ini sih tidak asing ya, tidak asing lagi gitu ya. Biasanya rata-rata orang setidaknya pernah merasakan 1 kali ujian psikologi ya. Nah, kalau di psikotes ya, itu biasanya suka ada selalu ada tes atau tes yang seperti ini bentuknya. Jadi di sini itu adalah pola bilangan. Nah, bahkan soal ini itu tidak hanya bentuknya adalah bilangan ya atau angka, tapi dia nanti bisa juga bentuknya adalah huruf ya, bisa juga dalam bentuk kata atau kalau bahasa ini apa? Pernah dengar nggak namanya bahasa Panda gitu ya. Jadi itu sebenarnya menurut saya pola bilangan. Jadi pola pola yang bentuknya adalah kata ya, bahasa Panda gitu ya. Jadi bahasanya itu ribet gitu, tapi kita harus menentukan polanya ya. Oke, ya biasanya itu kalau nggak salah suka diujikan tes masuk kemana gitu ke perusahaan besar biasanya. Oke, saya mulai aja langsung ya. Jadi saya bagi ada dua tipikal soal, yang kiri sama yang kanan. Nah, jadi kalau saya pribadi, kalau saya ngerjain soal kayak gini, saya akan membuat polanya itu yang pertama adalah pola berurut. Jadi artinya ketika saya punya pola yang seperti ini ya, 8, X, dan seterusnya. Nah, polanya kayak gini, maka saya akan coba mencari pola secara berurut. Nah, di sini kan negatif 8 itu kan lanjutannya adalah X. Nah, ini nggak mungkin berurut. Jadi kita agak sulit ya. Yang berurut angka-angka yang ada di sini. Maka tugas kita adalah mencari pola bagaimana dari 22 ke 54, dari 54 ke 118, dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Ya, ini sebenarnya tergantung kreativitas teman-teman. Operasi yang digunakan hanya 4 ya, kali, bagi, tambah, dan kurang. Nah, kira-kira teman-teman nih, atau mengkombinasikan dari keempat ini, bisa kali sama tambah, atau kali sama kurang, atau bagi sama tambah, atau macam-macam, bisa jadi tiga-tiganya, atau empat-empatnya. Nah, kalau saya kasih tahu ya, coba teman-teman ada yang bisa jawab ini? Ada yang sudah menemukan polanya? Di antara Min sekian 2 makhluk, tambah 10 ya. min 2 tambah 10. Kali 2 Oke, kali 2 tambah 10. tambah 10, betul. Jadi betul banget. Jadi kita bisa lihat dari bagian yang ini. Agak macet. Nah, jadi ini adalah 22, ini 54. Betul banget. Jadi dari sini teman-teman bisa kali 2, karena kalau dikali 2 jadinya 44, menuju 54 tambah 10. Jadi ini kali 2 tambah 10. Nah, ini pola yang berurut. Nah, tapi dicek dulu dari sini ke sini kira-kira sama nggak? Sama ternyata. Kali 2 tambah 10. Karena kalau saya kali 2 gampang nih, 108. Kalau ditambah 10, 118. 2 pasti benar nih. Berarti 236. Kalau ditambah 10,
246. Artinya kalau saya punya X itu berasal dari min 8. Kalau saya punya Y itu berasal dari min 2. Berarti untuk dapetin X adalah negatif 8 kali 2 ditambah 10. Jadinya berapa nih? Negatif 16 ditambah 10 sama dengan berapa? Negatif 6. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, kalau Y sama dengan apa? Negatif 2 dikali berapa? Dikali 2 ditambah 10. Maka saya dapetin negatif 4 ditambah 10. Sama dengan berapa? 6. Yang diminta adalah X ditambah Y. Wah, baik banget nih. X tambah Y. Sama dengan berapa nih X tambah Y? X tambah Y sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 0. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Bisa ya? Oke. Selanjutnya adalah polanya itu adalah pola loncat, teman-teman. Jadi polanya itu loncat. Kenapa disebut polanya loncat? Karena ketika saya berurut, itu polanya tidak ditemukan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada P, ada 342 dan seterusnya nih. Nah, ini polanya berurutan ya. Loncat. Tadi kan polanya berurutan. Kalau ini polanya loncat. 42 ke 39 diapain? Kurang 3. 39 ke 37 Nggak ketemu kurang 2. polanya. Oh, 37 kurang 35 kurang 2. Wah, ini ya kurang istiqomah gitu ya. Jadi kurang istiqomah nih dianya, polanya. Berarti kalau dianya kurang istiqomah, maka kita boleh meloncat pola. Jadinya adalah dari P, kita coba loncat ke 39, 35, 31. Berarti dengan cara yang sama, kalau saya punya 42, berarti loncatnya adalah ke sini, baru ke Q. Nah, kita yang biru dulu deh. Yang biru dulu, kira-kira polanya berapa ya dari sini ke sini? Minum 4. Dikurangi 4. Kalau dari sini ke sini? Kurang 4. Oh, berarti kesimpulannya ini udah mulai istiqomah dia nih. Berarti ini itu adalah dikurang 4. Sehingga kalau P dikurangi 4 sama dengan 39, P-nya berapa? 43. Oke, 43. Dengan cara yang sama, yang hijau. Wah, ini dikurang berapa? Dikurang 5 ya? Ini kalau dari sini ke sini, kurangnya 5. Dari sini ke sini, kurangnya 5. Oh, ini mah adalah Q. Itu didapat dengan cara 32 dikurang 5 ya. 32 dikurang 5. Jadinya berapa? 32 dikurang 5? 27. 27. Oke, dari sini kita bisa tahu bahwasannya P plus Q-nya sama dengan berapa? Oke, pas ya, 70 ya. Oke, maka nanti bisa kita tahu bahwasanya jawabannya adalah yang A. Bisa ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pola yang kayak gini sangat familiar sekali ada di tes-tes apa ya, tes-tes apapun. Oke. Nah, selanjutnya tipikal yang berikutnya yang pengen saya bahas adalah tentang operasi bilangan. Jadi selain pola bilangan ada juga operasi bilangan. Maksudnya kayak gimana? Kayak gini nih teman-teman. Nah, ini namanya operasi bilangan. Kali bagi tambah kurang persen akar kuadrat dan segala macam ya. Tentang ini. Ditanya bentuknya adalah desimal. Jadi gimana caranya bilangan ini kita bisa ubah-ubah bentuknya akar, kuadrat, pecahan, persen, tapi jawabannya jadi desimal. Nah, kalau saya pribadi ini sebenarnya lebih ke kondisional si soalnya. Tipikal soalnya kayak gimana? Kalau saya biasanya kalau selama dia bisa dioperasikan dalam bentuk pecahan ya, kalau di matematik namanya bilangan rasional namanya. Bilangan rasional itu bilangan dalam bentuk pecahan. Jadi kita akan coba selesaikan dalam bentuk pecahan ya. Misal, di sini 3/8 udah pecahan belum? Udah ya. 3/8 ya udah tetap 3/8. Jadi saya tulis 3/8. Dikali berapa? Dikali 40%. Namanya 40%, kalau ada persen itu artinya 40/100. Jadi ini bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 20. Kalau dibagi 20 jadi berapa? 2/5 ya. Maka nanti ini kita bisa tulis jadinya dikali 2/5. Per gitu ya.
2/3 kuadrat. Kalau 2/3 kuadrat, masing-masing dikuadratin. Jadinya 2 dikuadratin 4, bawahnya 9. Gitu ya. Dikali akar 0,25. Yang namanya 0,25 itu adalah 1/4. Jadi kalau saya akarin akar 1/4 berapa? Akar 1, 1. Akar 4 berapa? 2. 2. Oke, berarti jadinya 1/2. Udah deh beres. Jadi kita ubah menjadi bentuk bilangan rasional. Jadi nanti tinggal operasikan ya. Jadi nanti masih ingat mungkin ya zaman-zaman apa tuh? Zaman-zaman SD kayaknya ya. 3/8 kalau dikali berapa? 2/5 tetap urutannya. Tapi kalau dibagi dianya jadi dibalik gitu katanya. Kalau dibagi 4/9 itu sama aja kayak dikali 9/4. Nah, nanti dikali setengah. Terus coret-coret deh sekiranya ada yang bisa disederhanain ya. Contohnya apa? Yang bisa disederhanain ini 2. Ini 2 ya. Ini bisa disederhanain ya. Ini coret, ini coret ya. Terus apa lagi? Kayaknya nggak bisa ya. Oke, ada yang bisa disederhanain lagi? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Ya udah kalau nggak ada. Kayaknya ini enaknya udah nggak apa-apa. Nah ini kalau pengen mengubah dia menjadi bentuk desimal, sebenarnya gampangnya harus dibikin dalam bentuk pecahan ya. Jadi nanti kalau misalnya saya kaliin jadinya berapa nih? 3 kali 9, 27 ya. Atau 60. Ini 160. Nah, ini kan ribet ya kalau 27/160 sebenarnya. Sebenarnya bagusnya itu dia harus dianya 1000 gitu ya. Jadi ini sebenarnya istilahnya pamaeh gitu ya. Pamaeh. Jadi langkahnya biar jadi ujungnya 0 gimana ya? Saya lupa nih. Nah, tapi kalau udah kayak gini, kita bisa sederhanainnya pakai bentuk gini juga bisa ya. Ini tambahin 0, 0,270 dibagi 160 kan 1 ya. Nah, di sini kita udah bisa tahu nih, namanya taksiran. Pasti jawabannya ini kita bisa mengeliminasi ya. Ya. Nah, terus yang namanya 0,15 itu kan pasti pas ya. Pasti pas ya 0,15 ya. Ya pasti ini nggak mungkin kan. Jadi ini kalau misalnya saya kurangin jadinya berapa? 110 ya. 110 tambahin 0. Ini kalau dikali ke sini kan kalau 16 dikali 5 kan ini kan bagus ya 80. Sedangkan di sini kan 1100 ya. Berarti lebih dari 5 sehingga jawabannya adalah C. Jadi lebih ke taksiran ya. Tapi sebenarnya poinnya adalah tadinya saya pengennya itu adalah membiasakan angka-angka dalam bentuk pecahan. Jadi kayak gini nih. Kadang suka ada persentase kayak gini, 33,3%. Nah, ini tuh sama dengan berapa? 1/3. Jadi beberapa persentase itu harus tahu ya. Jadi 33,3% itu 1/3. Kalau ada 66,6%, nah ini 2/3 ya. Kalau yang kayak 40% ini yang puluh-puluh itu enak sebenarnya. Misal ada 10% ya, enak aja 10% mah 10/100. Jadi 1/10. Ini mah lebih ke yang koma-komaan ya. Nah, terus kayak 12,5%. 12,5% itu adalah berapa? 1/8. Termasuk kelipatan-kelipatannya. Ini biasanya suka suka apa ya? Suka ditanyain lah ya dalam bentuk perhitungan kayak gini. Gitu ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Tapi karena kita dapatnya ini per 160, kita bisa cari tadi yang paling mendekati adalah bagian yang C tanpa menggunakan kalkulator. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah operasi bilangan, jadi sebenarnya cukup familiar juga sih soal-soalnya. Nah, terus yang berikutnya masih operasi. Nah, ini ada bentuk sederhana kayak gini-gini. Kemarin ada yang ribut, saya bukan ribut sih. Apa namanya rame ya di media sosial apa gitu di TikTok apa di apa gitu. Jadi ada operasi apa jadi namanya tuh apa kalau zaman SD itu namanya apa? Skala prioritas gitu ya. Skala prioritas dalam operasi perhitungan. Nah, skala prioritas itu yang pertama itu adalah apa ya namanya? Kurung. Jadi kalau ada kurung harus dikerjain ya terlebih dahulu. Yang kedua adalah bentuk eksponen, teman-teman. Eksponen. Eksponen itu bentuk perkalian sebenarnya, tapi dianya pangkat ya. Jadi kalau saya punya 2 kali 2 kali 2 kali 2, duanya ada 3, jadinya 2/3 gitu. Namanya eksponen. Nah, yang ketiga adalah kali bagi. Kali dan bagi.
Nah, tapi kalau ada kali dan bagi bersamaan, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Maka harus dari yang paling kiri ke kanan. Ya. Yang keempat baru tambah dan kurang. Kalau tambah dan kurang terserah. Nggak ada urutannya. Mau dari kiri dulu, tambah dulu, baru kurang dulu, atau kurang dulu, tambah dulu, itu nggak jadi masalah. Jadi namanya skala prioritas. Jadi kalau ada soal kayak gini, pengurangan, penjumlahan, sama pembagian. Mana dulu yang dikerjain? Pasti pembagian. Iya. Nah, terus beberapa contoh penjumlahan sama pengurangan ya. Misal ya, kadang kita tuh harus nih, misalnya gini contoh. Kalau saya punya 2 dikurangi, misal ya, 2 dikurang 1/8. Hasilnya berapa? 2 kurang 1/8. Ya 2-nya dikurangi aja 1. Jadi 1, ininya tinggal dikurangi ke sini ya. Jadi 1/7/8. Jadi contoh 4 dikurangi 3/7. 4-nya dikurangi aja 1. Jadinya 3, 7-nya kurang 3. Jadi berapa? 4/7. Gitu. 3, 4/7. Jadi itu pengurangan ketika bentuknya bulat dan pecahan. Nah, jadi ketika saya punya kayak gini, di sini ada yang perlu dikerjakan terlebih dahulu, yaitu pembagian. Nah, pembagian itu kita harus ubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Namanya pecahan campuran ini tuh. Gimana caranya ngubah pecahan campuran, pecahan biasa? Kita udah tahu mungkin ya, udah sering banget kayaknya. A, B per C itu sama dengan apa? AC ditambah B per C gitu ya. Jadi A-nya dikaliin ke C, ininya dikaliin ke sini, tambahin B gitu ya. Jadi mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa kurang lebih caranya gitu. Nah, jadi ketika saya pengen mengetahui hasil ini jadinya berapa? 4 kali 1 berapa? 4 ya. Kalau ditambah 1 jadi berapa? 5. Oke, jadinya 5/4 dibagi berapa? 9 ditambah 1 jadinya 10/3. Dalam pembagian kita bisa mengubah menjadi bentuk perkalian dengan cara membalik. Udah deh, kalau udah dibalik udah beres. Ini 5 dibagi 10 berapa? 2 ya di sini ya. Berarti 3 dibagi 8. Berarti saya punya nilai yang saya kurungin itu adalah 3/8. Nah, sekarang pertanyaannya secara keseluruhan adalah bagian yang ini. Gimana cara ngerjain soal kayak gini? Ya udah kita kerjakan dengan cara yang bulat sama yang bulat, yang nggak bulat sama yang nggak bulat. Jadi ketika ada soal kayak gini itu kan sebenarnya kan 3/setengah ya. Berarti ini tuh 3 dikurang 1 ditambah gitu. Setengah dikurang 3/4 ditambah 3/8. Jadi yang bulat-bulatnya kita pisah-pisahin, 3 kurang 1 ya. Yang nggak bulatnya setengah sama 3/4, ini juga kita operasikan terpisah. Bagian ini tentunya adalah 3/8. Jadinya kayak gini. 3 dikurangi 1 berapa? 2. Ditambah, nah bagian yang ini bisa kita samakan penyebutnya. Jadinya adalah per 8. Kalau 8 dibagi 2 berapa? 4 ya. Dikali 1 jadinya 4. 8 bagi 4, 2. Dikali 3 jadinya 6. 8 dibagi 1. Ayo, kenapa? Ya, oke. Jadi ditambah di 3. Oke. Jadinya berapa nih? 7 dikurang 6. 1. Maka nanti jadinya adalah 2 tambah 1/8. Kalau 2 tambah 1/8, 2 1/8 gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya hasilnya kurang, misal kayak gini, 2 kurang 1/8, kurangin aja, 1/7/8. Tapi kalau tambah, tinggal nempel aja. 3 ditambah 2, 2/5. Jadi berapa? 5, 2/5. Jadi yang bulat sama yang bulat aja. Gitu. Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan, boleh. Iya betul, C lagi ya. Berarti jawabannya adalah C lagi. Tapi nggak sengaja ini C terus. Begitu. Jadi kalau ada operasi, sekali lagi operasi yang paling diutamakan adalah kurung dulu kalau ada kurung. Terus ada bentuk eksponen, maka eksponen terlebih dahulu. Eksponen itu bentuknya pangkat. Nah yang ketiga kali bagi kiri kanan, yang keempat adalah tambah kurang ya. Oke gitu. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Nah ini masih yang memang mudah-mudah sebenarnya simpel-simpel ya. Tapi harus ngerjainnya harus cepet ini. Begitu teman-teman. Silakan. Kang siapa tadi? Ahmad? Boleh.
Kang Ahmad. Ahmadnya ada dua ya, Ahmad Faris sama Ahmad. Oke, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya lanjutin. Sebelum dimulai atau sebelum dibahas, saya pengen teman-teman mungkin 1 menit nyoba dulu nih. Kira-kira eh, soal ini menurut teman-teman jawabannya berapa dalam 1 menit ke depan? Silakan. Yang manakah pecahan, nggak boleh pakai kalkulator ya. Yang manakah pecahan di bawah ini yang lebih besar dari sepertiga? D. D ya? Oke. Wah, udah 1 menit. Ya, 40 detikan tadi. Berapa detik tadi? Ya, betul. D ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada bentuk pecahan, gimana caranya membandingkan bentuk pecahan? Sebenarnya, cara bandingin bentuk pecahan itu ada 3 bentuk ya. Yang pertama adalah kalau penyebutnya sama, ya. Kalau penyebutnya sama. Contohnya gini, atau penyebutnya sama. Contohnya misal berapa ya? 17 per 13 sama 19 per 13. Ini besar mana? Pasti besar 19 karena penyebutnya sama, kita bandingin yang atasnya aja. Nah, perbandingan yang atas atau namanya pembilang ya, itu berbandingnya lurus. Jadi kalau misalnya ininya lebih besar daripada ini, ya udah berarti yang besar ini atau lambangnya lebih kecil. Gitu ya. Tapi kalau misalnya saya punya bagian pembilangnya yang sama, contohnya adalah berapa ya? Misal 19 per 12 sama 19 per 13. Nah, ini besar yang mana? Kiri kanan? Yang gede. Nilai yang besarnya kiri atau kanan? 19 per 12. Ya, yang per 12 betul ya. Kenapa? Karena ini bagian yang atasnya udah sama, perbandingannya terbanding terbalik. Jadi berbanding terbalik itu makin kecil penyebut, nilainya makin besar. Nah, sekarang gimana cara ngebedain antara 1/3 sama 27/82? Mana yang lebih besar? Nah, caranya gimana? Nah, ini adalah tipikal yang ketiga. Ketika dia penyebut sama pembilang berbeda, caranya kali silang aja, teman-teman. Kali silang aja. Jadi, mana yang besar sekarang? 1/3 atau 27/18? 2. Apa nih? 1/3 atau 27/82? Caranya gimana? Kali 3. silang aja. 82. 27 kali 3 berapa? 81. Nah, kira-kira besar yang mana? Besar yang ini. Berarti besar 1/3. Jadi caranya dikali silang aja. Maka dia akan berbanding lurus. Makanya ketika saya punya kayak gini, manakah pecahan di bawah ini yang lebih besar dari 1/3? Oke, kita cek aja. Ini 1/3 harus lebih besar. Salah ya, harus lebih kecil ya. Atau kita cek satu-satu, 27/82. 1/3. Ini kalau dikali ya, 81 sama 82. Lebih kecil dong. Berarti salah. Nah, yang kedua adalah berapa? 20/61. 1/3. Hasil yang lebih besar ya. Kalau saya kali 60 sama 61. Pasti lebih kecil. Berarti salah. Karena kita harus mencari yang lebih besar. Berarti ini salah. 33/100. 33/100. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari 1/3? 99 sama 100. Oh, berarti lebih kecil. Jadi dikali silang aja. Dan yang terakhir adalah apa? Yang ketahuan itu yang D ya. 16/45. Apakah ini lebih besar? Setelah dikali jadinya 48 sama 45. Oh iya, lebih besar. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang D gitu ya. Oke, jadi ini salah, oh berarti yang benar yang D. Jadi perbandingan eh, apa namanya? Pecahan itu bisa dilihat dengan cara apa? Lihat nih, kalau penyebutnya sama, maka dia berbanding lurus terhadap pembilang. Tapi kalau pembilangnya yang sama, dia berbanding terbalik dengan penyebut. Yang makin kecil penyebutnya makin besar. Nah, tapi dia
menyebut pembilang yang berbeda, semua bilang aja. Jadi biar cepet kayak gitu ya. Sekarang nggak C ya, tapi D gitu. Oke ya, sip. Gampang. Oke. Yang berikutnya nih teman-teman, saya mau bahas tentang masih operasi, cuman di sini ada case-nya ya. Pernah tahu soal kayak gini nggak? Pernah. Kalau mereka bareng-bareng dinyalain, berarti oke, mohon maaf teman-teman, agak kelempar. Sip ya. Oke, saya lanjut ya. Aman? Sebuah bahan akan penuh jika diisi keran X selama 2 jam, keran Y selama 4 jam, dan keran Z selama 6 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak tersebut jika keran X, Y, Z mengisi bak secara bersamaan? Jadi kalau misalnya barengan itu analoginya adalah semakin banyak yang bantu, maka prosesnya akan semakin lebih singkat gitu ya. Jadi sebuah bak mandi akan awalnya adalah A. Nah, sebenarnya kalau cara buktiinnya itu bisa kita buktikan pakai tahapan di apa ya di fisika ya. Tapi kalau misalnya mau cepat nih ya, pakai rumus ini aja, pakai seper namanya. Jadi kalau ada seper waktu total, ini sama dengan satu dibagi waktu A ditambah seper waktunya si B ditambah seper waktunya si C. Gitu. Jadi pakai rumus ini aja ya, pakai rumus ini aja. Jadi kalau ada soal kayak gini, dianya bekerja sama sehingga dianya lebih singkat. Tipikal soalnya nggak harus keren ya. Misal ada A Anto, Anto mengerjakan atau Anto mengecat rumah, sebuah rumah dalam waktu 4 jam dengan warna kuning. Ternyata bosen, maka Budi disuruh ngecat, misal gitu ya, dalam waktu 2 jam aja Pak, dengan warna hijau, bangunan yang sama. Misal terus teh siapa lagi ya? Ciko misal ya. Nah, Ciko itu mengecat dalam waktu 1 jam, diganti lagi jadi warna merah misal gitu rumahnya. Nah, suatu ketika buru-buru nih, buru-buru, udah aja Anto Budi sama Ciko disuruh ngecat gitu ya, bareng-bareng biar warnanya jadi putih misal gitu ya. Biar kurang dari sejam, kan yang paling cepat aja sejam. Kalau barengan pasti kurang dari sejam. Nah, maka waktu barengan itu bisa dicari dengan rumus ini. Oke, jadi itu kurang lebih tipikalnya. Nah, di sini adalah keran A. Katanya keran A ini waktunya keran X ya di sini ya. Pakainya X, Y, Z ya. Oke, saya ganti aja ya. Ini tinggal ganti huruf aja ya. Jadi ini TX ya. Y sama TZ ya. Oke, tinggal ganti huruf aja. Jadi seperwaktu total, seperwaktu gabung lah ya gitu ya. Seperwaktu total atau gabung gitu ya. Ini sama dengan satu per waktunya X gitu. Jadi satu per apa? 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/2. Nah, tinggal poinnya adalah menjumlahkan berapakah hasil penjumlahan pecahan di sebelah sini, di sebelah kanan. Itu udah deh gampangan ya. Jadi kalau ada 2, ada 4, ada 6. Kira-kira harus disamakan penyebutnya jadi berapa? Ada 2, ada 4, 12 ya.
disebutnya KPK. Jadi gabung gitu ya. Dia berapa? 11 berarti yang C ya. Ya kira-kira 1,1 jam. Karena kan lebih dikit ya. Sebenarnya 1,09 ya. Karena kan 10 bagi 11 kan nggak cukup. Jadi 100 bagi 11. Jadi 1,09. Nah, ini tipikal soalnya gitu ya. Paling variasinya lagi adalah uh, namanya keran untuk menguras. Nah, kalau dia menguras, tandanya jadi minus. Misal contoh, sebuah bak mandi akan mengisi keran X selama 2 jam, keran Y 4 jam. Nah, ternyata keran Z digunakan untuk nguras. Kalau nguras berarti airnya keluar. Jadi kayak output. Jadi Z ini selama 6 jam keluar nguras. Kalau menguras jadinya negatif. Gitu aja beda. Kalau di saya layarnya besar, jadi perbandingan A sampai B adalah 3/5 HB-nya positif. Jika X sama dengan A ditambah 75% dari A, dan Y sama dengan B dikurangi 25% dari B, maka nilai X bagi D itu ini. Oke, udah 1 menitan lah ya. Gimana teman-teman? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Nah, sebenarnya ini prinsipnya kayak pecahan lagi, kayak yang tadi pecahan. Jadi, contoh, kalau saya punya 1 ditambah 1/4, tadi berapa? Kayak tadi ya, ini 1/4 kan gitu ya. Jadinya 5/4 kan. Kalau misalnya saya punya 2 dikurangi 1/8, jadi berapa? 1/7/8 kan gitu ya. Atau 1/7/8-nya berapa? 8, 1 tambah 7, 15 kan? 8. Gitu ya, kurang lebih gitu kan. Cara mengoperasikannya kan seperti itu. Nah, perbandingan A terhadap B adalah 3/4. Maksudnya apa? Berarti A per B sama dengan 3/4. Gitu ya. Kita simpan aja ini ya. Oh iya, saya mau nanya. Boleh nggak simpulannya A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4? Boleh? Nggak boleh ya. Kenapa? Karena ini anggap aja misal perbandingan uang A dan B sama dengan misal 3/4. Ya kira, ya masa uangnya Rp3 gitu ya. Ya mungkin 3 triliun sama 4 triliun kan gitu ya. Nah gitu. Jadi bisa aja 340.000
Nah, berarti perbandingan ini tuh hanya boleh itu sebagai A per B. Jadi A per B itu 3/4. Jika X sama dengan A, jadi di sini ada definisi bahwasanya X itu sama dengan apa? A ditambah 75%. Nah, tadi yang saya bilang, kalau ada persentase-persentase, jadi 75% itu 75 per 100. 75 per 100 itu dibagi 25 berapa? 3/4. Jadi ini tuh sama aja A ditambah 3/4 A. Ya udah kayak tadi. Jadi ini kan 1/3/4. Berapa nih? 7/4. Ya udah, berarti jadinya prosesnya adalah kalau saya jumlah jadinya 7/4 A gitu. Nah, kalau Y gimana? Kalau Y itu sama dengan B dikurangi 25%. B dikurangi 25% itu sama dengan berapa? Familiar banget nggak? 25 per 100 sama dengan 1 per 4. 4 ya. Ini kalau ibu-ibu biasanya udah tahu nih, 250 gram gitu ya bikin kue. Itu seperempat gitu ya. Nah, ini jadi B dikurangi berapa? Seperempat B gitu ya. Sama dengan berapa? Kalau dikurang 1 kurang 1/4. Ya udah tinggal 4 kurang 1. Jadinya 3/4. Pertanyaannya berapakah X dibanding Y? Bagi aja ya. X bagi Y adalah sama dengan 7/4A dibagi berapa? 3/4 B. Gitu ya. Nanti 4-nya boleh dicoret kan ya? 4-nya sama, ini 4, ini 4. Ah, coret ah. Berarti jadinya 7/3 A per B. Nah, A per B-nya udah ada belum? 3/4. Jadinya 7/3 dikali 3. Oke, jadi dapat jawabannya berapa? 7/4. Jadi jawabannya apa? Yang E. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa dapetin nilai X. Nah, jadi poinnya sebenarnya mirip-mirip lah. Jadi dia itu pakai yang namanya persentase. Jadi kalau ada persentase itu harus familiar. Kayak 10%, 10% itu apa? 1/10. Kalau 20%, 1/5. Kalau 25% berarti 1/4. 50% setengah. Itulah pokoknya ya. Sip. Betul, Kang Ahmad. Jadi jawabannya yang E ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Terkhusus secara konsep. Karena kan kalau soal mungkin beda, tapi konsepnya mungkin sama. Cara mengerjakannya atau tipikalnya ya hampir mirip-mirip lah nanti. Oke ya, gitu. Gimana lanjut? Lanjut? Lanjut nggak nih? Masih gampang ya? Nah, sekarang yang ini coba teman-teman. Oke, lanjut. Boleh silakan 1 menit dulu biar teman-teman juga ngebayangin cara ngerjainnya kayak gimana. Oh ini tuh gini, ini tuh gini. Karena belajar yang baik itu adalah mencoba sebenarnya. Kalau melihat doang bisa, saya yang makin bisa nanti. Atau kayaknya teman-teman nih pada bisa-bisa sebenarnya tinggal saya share aja ya soal-soalnya. Nah ini tipikalnya mirip sama ini nih teman-teman. Tuh udah langsung dapet nih. Nah namanya adalah di sini perbandingan berbanding lurus ya. Perbandingan berbanding lurus. Nah ini yang kanan sama kiri tipikalnya sama. Jadi tipenya, konsepnya sama. Tipenya. Tapi kalau dilihat ya soalnya beda ya. Ini mah balon udara, yang ini mah cat hijau. Tapi tipikal atau cara ngerjainnya sama. Oke, yang balon balon pesawat udara, jawabannya berapa? Sudah ada yang jawab nih. Teh Nadia nih. Teh Nadia sudah menjawab. Silakan boleh dicoba berapa menit dulu? 1 menit ya.
Sudah pada dapat? Sambil saya lupa ya. Ada soal perbandingan terbaliknya. Ini. Udah dapat ya? Oke, saya akan bahas ya teman-teman. Oke, udah pada jawab, katanya jawabannya B, dapat kena. Oke, saya takut lupa. Nah, ini saya. Kalau ini dia nanti perbandingan terbalik. Oke, ini namanya berbanding lurus. Jadi boleh saya tulis tuh kayak gini. Balon pesawat udara mampu membawa 18 orang. Jadi 18 orang ini setara dengan berapa orang? Kalau saya biasanya suka pakai kayak gini gitu ya. Jadi 18 orang ini setara dengan 24 anak, bukan 18 orang. Namanya 18 dewasa ya. Jadi kalau saya punya 18 orang dewasa, itu akan setara dengan 24 anak. Pada suatu hari ada 6 orang dewasa yang terbang, gitu ya. Jadi ada 6 orang dewasa yang terbang. Maka boleh berapa orang anak lagi yang boleh ikut terbang. Di sini ada pernyataan balon udara mampu membawa 18 orang dewasa atau 24 anak. Nah, di sini baru 6 dewasa. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya 16 dewasa. 16. Berapa kurangnya 18 kurang 16? 12 ya. 12. Nah, pengennya gitu kan. Nah, cuman si 12 dewasa ini pengen dikonvert ke anak-anak. Berarti kan di sini itu 12 dewasa gitu ya. Kan baru 6 dewasa nih. 6 dewasa ditambah 12 orang dewasa. Nah, pengen dikonvert. Kalau 12 dewasa ini, kalau dia dikonvert ke anak-anak, berarti namanya perbandingan berbanding lurus. Nah, kalau perbandingan berbanding lurus, caranya gimana? Karena di sini yang ditanya, ya berarti sebelahnya kan sini ya. Berarti ini tinggal dibagi aja, bawah bagi atas. Jadi sejajar gitu. Kalau saya gitu, berarti jadinya 12 per 18. Jadi nanti X itu sama dengan 12 per 18 dikali 24. Gitu. Itu namanya perbandingan berbanding lurus. Berapa hasilnya? Bisa kita coret-coret nih. Bagi berapa ya? Bagi 6. 3 ya. Bagi 6, 4. Jadinya 40. Ini bagi 4 ya, kali 4. Jadi berapa? 16. 16. Maka nanti dia akan sebanding dengan berapa orang? 16 orang. Jadi 6 jadi begitu ya jadinya. Jadi 16 orang. Jadi kalau 18 dewasa itu setara dengan 24 anak, kalau 12 dewasa itu dikonversi ke anak-anak jadi 16 orang anak. Jadi jawabannya mana? Yang E ya. Wah, tadi sepakat apa tadi? Oh, B tadi sepakatnya. Sip, begitu ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, sebenarnya harusnya tadi yang ini dulu deh. Nah, sekarang kalau yang chat hijau ini, kalau tadi itu sebenarnya Pertanyaannya ada, boleh nggak? ya boleh, boleh. Aku tuh rada bingung sama pertanyaannya. Jadi Nah, si 24 anak ini tetap dibawa ya? Di enggak, udara. enggak. Jadi gini, jadi dalam satu pesawat itu, oke saya lebih, Tadi soalnya aku baru nggak ada kata atau. Aku kira tadi dan. ya Nggak jadi, Kak. atau, oh ya nggak jadi. Oh ya Aman-aman. udah tuh. Jadi atau kan berarti pilihan. Jadi dia itu satu pesawat itu isinya 18 orang atau 24 anak. Gitu. Bukan dan. Jadi 18 orang atau 24 anak. Jadi 18 orang dewasa itu setara dengan 24 anak.
Nah, Baru ada 6 dewasa, berarti sisanya 12 dewasa harus dikonvert ke anak. Gitu aja logiknya. Sip ya? Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ada? Nggak ada? Cukup deh? Cukup. Oke. Jadi sepakat ya, jawabannya adalah 16. Oke. Nah, sekarang kalau yang cat hijau. Jadi harusnya tadi soalnya yang cat hijau dulu baru yang ini. Karena kalau yang ini itu ada analoginya ini kan. Ada ceritanya. Nah, kalau ini mah langsung to the point soalnya kalau nggak salah nih. Satu kaleng hijau cat dibuat dengan mencampurkan X dan 2 cat biru ya. Diketahui warna hijau dapat mencampurkan 2 liter cat kuning dengan 3 liter cat biru. Mana hubungan yang benar? Jadi kita harus mencari berapakah nilai 3X. Kalau 3X-nya misal 5, berarti sama. Kalau 3X-nya 6, berarti P-nya lebih besar. Kalau 3X-nya 4, berarti lebih kecil. Kalau 3X-nya nggak jelas, nggak dapet gitu ya, atau nggak jelas biasanya, maka bisa jawabannya yang D. Poinnya itu. Gimana? Kira-kira apa? Jawabannya apa nih? Tadi kan katanya ini yang B, ternyata jawabannya yang E. Kalau ini lebih simpel nih. Satu kaleng mencampurkan apa? X liter. Jadi untuk hijau itu apa? X ini, X liter kuning ya. X kuning ini setara dengan berapa? 2 biru. Biar jadi hijau. A katanya. Oke, kita coba ya bahas ya. X kuning itu setara dengan 2 biru. Nah, diketahui warna hijau dapat mencampurkan berarti 2 liter kuning gitu kan. 2 liter kuning berarti setara dengan 3 liter biru. Kan begitu ya? Untuk mencampur. Cuman bedanya kalau yang atas itu hasilnya 1 kaleng, yang bawah nggak tahu berapa kaleng. Nggak tahu berapa kaleng. Yang penting untuk mendapatkan hijau yang sama, ya ini perbandingannya. Pasti perbandingannya berbanding lurus atau berbanding terbalik? Lurus ya. Ya udah, kalau lurus gimana? Gampangnya tinggal apa? Yang ditanya adalah X, berarti oh ini per ini kan. Berarti yang namanya X itu sama dengan 2/3. Dari kali berapa? Dikali 2. Udah deh beres. Jadinya berapa X-nya? 4/3. Berarti kalau 3X-nya berapa? 4. Berarti 3X di sini nilainya berapa? 4 ya. Karena 4 berarti P-nya lebih besar atau lebih kecil? Kecil. Oke, P-nya lebih kecil. Jadi P-nya atau saya salah ya. Salah. Maksudnya ini tuh P lebih besar dari Q, ini salah nih. Maksudnya P lebih kecil dari Q. Kalau Q lebih besar sama aja dong ya. Kalau Q lebih kecil dari P sama kayak A. Ini mohon maaf ini salah nulis opsi. Dan maksudnya P-nya lebih kecil daripada. Begitu ya. Nah, jadi P-nya lebih kecil. Bisa. Namanya perbandingan berbanding lurus. Jadi kalau ini itu dua soal ini berbanding lurus, yang kanan itu basic, sederhana, yang kiri itu dia ada logiknya, ada wacananya. Poinnya ini. Ada pertanyaan dulu? Sip. Nah, kalau misalnya udah paham, kita akan coba ke perbandingan berbanding terbalik namanya. Masih belum Oh, paham. Ini apa? gimana? X sama dengan 2/3 kali Dikali 2. 2/3 kali 2. 4/3. Yang ditanya 3X. Kali 3 semua. Atau 3-nya saya kaliin ke sini. Aku bingung bahasanya sih Kak, mencampurkan X liter cat kuning dan di situ kan bilangnya ada 2 liter. Dia tidak mencantumkan bahwa 1 liter X kuning itu sama dengan 2 liter cat biru. Oh, jadi gini. Oke. Jadi ini tuh ceritanya untuk ini kan pengen warna hijau kan. Warna hijau. Warna hijau itu bisa dibuat dengan cara mencampurkan 2 liter ditambah 3
2 liter kuning gitu ya. 2 liter kuning jadi hijau nih. Kalau 2 liter kuning ditambah 3 liter hijau jadi 3 liter biru ya, sorry. Jadi hijau. Jadi apa? Jadi hijau. Kalau Iya. saya punya 4 liter biar jadi hijau harus ditambahin berapa biru? Logikanya. 6. 6 kan? Iya nggak? Bikin Iya. aja adonan 2 liter, 3 liter jadi hijau. Kalau digabung jadi 4 liter sampai 6 liter kan? Gitu kan? Iya. Artinya perbandingannya dia akan selalu sama gitu. Oh, I see. Perbandingannya akan selalu sama 23, 4, 6. Artinya setara. Jadi 2 itu setara dengan 3 biru untuk jadi hijau. Jadi lawannya gitu ya, tandemnya gitu. Jadi 2 liter kuning itu tandemnya 3 liter biru. Kalau 4 liter kuning 9 liter. Kalau saya punya X liter kuning, ini kira-kira tandemannya sama 2 liter apa nih? 2 biru kan? Kira-kira X-nya berapa? Ya udah, berarti perbandingannya harus sama gitu. Poinnya gitu sih. Sip. Gimana Teh? Aman? Man. Oke, jadi perbandingan yang poinnya adalah perbandingan sebenarnya. Perbandingannya harus sama. Mungkin yang saya juga awal baca kayaknya bingungnya gara-gara hijau itu. Ini ada hijau, ada kuning, ada biru kan gitu ya. Loh, ada hijau, ada dikira 3 perbandingan. Oke, gitu ya. Ada lagi Akang Teteh yang mau bertanya? Boleh, silakan. Bisa kecepatan deh. Boleh diinterupsi saja. Karena saya tuh suka modenya suka kalau rubah-rubah suka. Karena kalau di sekolah biasanya suka apa ya bahasnya harus dipercepat karena ada target yang perlu disampaikan gitu. Jadi pasti akan mengikuti tingkat kecepatan. Nggak apa-apa, tapi biar agak rileks aja ya. Oke, selanjutnya nih kita akan bahas tentang tadi perbandingan apa? Berbanding lurus. Nah, kalau sekarang berbandingnya itu terbalik. Maksudnya berbanding terbalik itu gimana? Misal, kalau tadi berbanding lurus kan, kalau saya punya 2 liter kuning, harus dicampur dengan 3 biru kan. Berarti kalau misalnya saya punya 4 kuning, birunya makin banyak makin sedikit. Harus makin banyak, ya nggak? 4 banding 6. Jadi kalau 4 kuning, 6 biru. Jadi birunya akan makin banyak. Kalau kuningnya makin nambah lagi 8, berarti birunya juga jadi 12, makin banyak. Disebutnya perbandingan berbanding lurus gitu. Kasusnya banyak, paling banyak itu adalah perbandingan berbanding lurus. Contohnya kayak misal saya butuh 3 liter bensin muter-muter kota Bandung 20 kilo gitu. Kalau saya pengen muter-muter kota Jakarta misal 60 km butuh berapa bensin? Ini juga sama kan perbandingan lurus ya. Berarti X-nya sama dengan berapa? 60 per 20 dikali 3 gitu ya. Jadi 9 liter. Nah, itu namanya perbandingan lurus. Nah, kalau misalnya perbandingan berbanding terbalik, tinggal dibalik aja. Tinggal dibalik aja. Jadi di sini itu seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari. Dengan berapa pekerja? 64 pekerja. Kan gitu ya. Karena suatu hal pekerjaan itu harus selesai dalam 28 hari. Berarti di sini itu harus 28 hari. Waktunya semakin kecil, singkat. Kalau waktunya semakin singkat, maka pekerjaannya harus semakin banyak. Nah, itu namanya perbandingan berbanding terbalik namanya. Aneh kan? Kalau dianya inputnya kecil, harusnya outputnya kecil. Kayak tadi, kalau bensinnya sedikit, ya kilometernya dikit. Kalau bensinnya nambah banyak, kilometernya banyak kan gitu ya. Kalau ini mah enggak. Kalau harinya makin singkat, pekerjaannya harus makin banyak. Nah, pertanyaannya jumlah pekerja yang harus ditambahkan. Berarti yang asalnya 64 harus ditambah X gitu ya. Berarti pertanyaannya adalah berapakah nilai X-nya. Nah, ini namanya apa ya? Persamaannya tuh gitu. Jadi kalau 49 hari, 64 pekerja. Kalau 28 hari, makin banyak. Jadi kalau saya, mana yang ditanya? Yang ditanya ini kan, yang ditanya ini. Kan kalau berbanding lurus kan gini ya. 28 per sama dengan, kan ini yang ditanya nih. Set ke sini kan. Harusnya kan 24, 28 banding 49 kalau dia berbanding lurus. Ini mah tinggal dibalik aja.
Jadinya 49 berbanding 28 gitu. 49 berbanding 28 dari 64. Udah deh beres gitu. Nanti tinggal sederhanain, kira-kira dibagi berapa nih? 64 dibagi 4 nih sama ini berapa nih? 16. Ini bagi 4 tuh 7. 7 dibagi sama ke sini? 7. 7. 7 dikali 16, 70 ditambah 42, 112 ya. Jadi kalau saya biasanya kalau 7 dikali 16 itu sama dengan apa? Ini prosesnya begini ya. Mikirnya gini. Nah gitu. Jadi enak kan kalau dianya kali 10. Ya ini apa? Share aja kalau barangkali mungkin kita sama sih. Jadi kalau saya kali 16, kalau dulu kan 16 kali 7 sebenarnya gitu. Cara paling orang sih. Ya pokoknya ini dikali deh. Jadi harus 112. Berarti kesimpulannya X plus 64 itu harus 112. Berarti X-nya berapa? 48. 112 dikurang 64. Jadi sekitar 42. Hati di sini kadang suka nanyanya itu adalah banyaknya pekerja yang harus ditambahkan atau jumlah pekerjanya menjadi berapa. Gitu kan. Jadi maka pekerja yang dibutuhkan adalah itu 112 jawabannya kalau itu. Tapi kalau misalnya ditanya apa penambahannya, ya berarti dikurang 64. Bisa ya, namanya perbandingan berbanding terbalik. Ya, betul jawabannya C. Mantap. Bisa ya, aman ya. Oke, nah saya punya soal lagi. Nah, soalnya kayak gini. Sebenarnya mirip perbandingan terbalik, tapi sekali lagi ada narasinya. Coba. Seperti biasa, silakan mangga Akang Teteh dicoba dulu. Saya perbesar ini. Nah, coba. Clue-nya adalah berbanding terbalik. Clue-nya. Gimana dapat? Udah? Belum semenit sih. Mati. Jadi di sini ada narasinya ya. Pembangunan sebuah gedung dan ya direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Setelah 10 hari gitu ya. Dihentiin. Jadi setelah 10 hari nih dihentiin. Jadi ada narasinya, sebenarnya caranya sama. Nah, ini sudah ada nih yang masuk. Ya. Ya, betul. Jadi ini narasinya saya bahas ya. Betul, tadi jawabannya adalah yang mana? Yang E ya. Tapi nggak tahu nih. Kayaknya E sih, kayaknya ya. Nah, cuman caranya gimana? Cuman ini angkanya bagus ya, angkanya 2 kali lipatnya ya. Jadi pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari. Jadi boleh kita tulis kayak tadi. Ini 22 hari, ini setara dengan 20 orang gitu kan. Jadi 22 hari itu ini untuk mengerjakan sebuah proyek ya, ini sebuah gedung lah ya. Satu gedung. Jadi ada 3 variabel. Jadi 22 hari ini dikerjakan oleh 20 orang mengerjakan sebuah gedung. Nah, di sini kan ada narasinya apa? Setelah 10 hari. Kalau setelah 10 hari, berarti sisanya berapa hari? Setelah 10 hari. Berarti 22 dikurang 10 ya. Berarti 12 hari. Ternyata 12 hari ini itu butuh 20 orang juga kan ya?
untuk menyelesaikan bukan segedung, tapi sisanya. Ya enggak? Setelah 10 hari nih, udah 10 hari, ya tetap aja 20 orang kan mengerjakannya. Harusnya ya. Nah, tapi ternyata terhenti di sini tuh. Terhenti berapa hari? 6 hari. Berarti kalau terhenti 6 hari, yang asalnya 12 hari, sisa berapa hari lagi? Sisa 6 hari lagi. Kalau sisa 6 hari lagi, pekerjanya perlu ditambah atau dikurangi? Perlu ditambah gitu. Untuk mengerjakan sisanya. Jadi ini tuh mirip kayak tadi. Karena udah sebanding, ini tuh bagian ini dengan ini ya. Ini 12 hari, 20 orang untuk ngerjain sisanya. Kalau 6 hari, berapa orang? Kan mirip kayak tadi statementnya. Karena pertanyaannya pengen nyari ini, berarti sebelahnya adalah 6 per 12. Itu kalau berbanding lurus. Karena berbanding terbalik, jadinya 12 per 6. Berarti X plus 20 sama dengan berapa? 12 per 6 dikali 20. Udah deh gitu. Berapa nih? Coret-coret dulu deh. 12 bagi 6 berapa? 2 ya. Kalau dikali 20, 40. Jadi ini angkanya memang bagus. Jadi X plus 20 sama dengan 40, X-nya sama dengan 20. Jadi setengahnya lah gitu. Karena ini 12 ke 6 itu kan setengahnya ya. Jadi 2 kali lipatnya. Berarti penambahannya juga 2 kali lipat. Jadi hati-hati, maka tambahan pekerjaannya adalah 20. Gitu. Tambahan yang ditanya. Sama ya, mirip ya. Cuman di sini ada narasi sedikit gitu. Narasinya adalah setelah 10 hari. Ya memang kalau setelah 10 hari apa? 12 hari. Nah, terus setelah 12 hari terhenti 6 hari. Jadi kalau misalnya terhenti 4 hari, berarti sisanya adalah 8 hari ya. Kalau terhentinya misal terhentinya adalah 4 hari, misal ya. Terhentinya atau 3 atau 4 hari ya, 4 hari. Penambahannya berapa? Kalau terhentinya 4 hari, saya ganti soalnya. Terhentinya 4 hari. Tambahin 40. Iya, 2 kali lipatnya ya. Tambahnya ya gitu. Ya udah paham, biasanya udah ya oke gitu. Silakan kalau ada yang bertanya boleh. Jadi itu namanya soal perbandingan. Perbandingan ini ya, perbandingan berbanding lurus dan berbanding terbalik. Nah, ini ada soal perbandingan juga, tapi ini kayaknya perbandingannya sedikit beda, bukan perbandingan yang dimaksud kayak di atas. Nah, perbandingannya perbandingan uang. Tapi sebenarnya itu ada soal dasarnya lah ya. Soal dasarnya misal ya. Atau boleh deh, nyoba dulu deh. Cara cepatnya gimana? Sebenarnya harus mencari perbandingan secara umum. Jadi ini ada berapa objek sih? Ada Ani, ada Budi, ada Cici. Nah, harus tahu perbandingan berapa perbandingan Ani, Budi, dan Cici. Poinnya itu. Jadi kalau mau saya nih ya, misal saya bikin CBS, nah, soal dadakan kayak tahu bulat. Misal ya, misal ada A berbanding B berbanding C, ini sama dengan misal 2 berbanding 3 berbanding 5. Misal ya, 2 berbanding 3 berbanding 5. Jika B, jika selisih B dan C, gitu ya. Jika selisih B dan C-nya adalah berapa ya? Misal 8 gitu ya. Misal B dan C-nya adalah selisihnya 8, maka A, berapakah A tambah B gitu ya, misal gitu. Yang kedua, B, berapakah uang A dikurangi C dikurangi B misalnya, atau uang C dikurangi uang B gitu misal. Udah ada ya. Dikurangi A misal. Atau yang ditanya adalah jumlah seluruhnya. Nah, ini caranya gimana? Sebenarnya asalkan kita tahu perbandingan ini, yang diketahuinya apa di soal? Selisih B dan C kan. Nah, jadi caranya gimana? Yang ditanya apa?
A tambah B. A tambah B. Jumlahin aja. 2 tambah 3 per yang diketahui. Yang diketahui itu apa? B sama C. Selisih BC itu 5 kurang 3. Jadi 5 kurang 3 dikali 8. Itu sebenarnya prinsipnya sama kayak tadi. Pakai perbandingan namanya. Gitu. Jadi ini 8 dibagi 2 berapa nih? Bawahnya kan 2. 4. 4 dikali 5. Jadinya berapa? 2? 20. Gitu. Sekarang kalau misalnya ditanya C dikurang A. Lihat C. C itu berapa? 5. A itu berapa? 2. Berarti 5 kurang 2. Bagi 5 kurang 3. Karena yang diketahuinya 5 kurang 3. Kali 8. Ya udah 8 bagi 2, 4 dikali 3 berapa? 12. Bisa tebak A plus B plus C berapa? A plus B plus C berapa jawabannya? A plus B plus C. Jumlahin aja. A plus B plus C berapa jumlahnya? 10 ya? 10. 10 per 5 kurang 3. 2 dikali 8. Jadi berapa totalnya? 40. Gitu. Nah, tapi syaratnya itu harus tahu perbandingan ABC secara global, secara keseluruhan. Itu basicnya ya. Basic. Nah, CBF ini. Di sini ada Budi berapa? Ini banding Budi 3 banding 4. 4-nya ya. Jadi ini tuh berbanding dengan berapa? 3. Nah, itu beda 4 sama 6 si B-nya. B-nya berapa? Kadang 4, kadang 6, nggak boleh beda, harus sama. Maka pakai istilah yang namanya KPK. Jadi KPK itu berapa? Antara 4 dan 6 teh 12. Jadi biar jadi 12, berarti ini harus dikali berapa? Kali 3. Kali 3. Berarti kalau yang ini dikali berapa? Kali 2. Kali 2 gitu caranya. Jadi kalau dikali 3 jadinya 9 banding 12. Kalau yang ini 12 berbanding 14. Sehingga saya punya yang namanya A berbanding C. Jadi berapa? 9 banding 12 banding 14. Sudah beres. Kalau kayak ini caranya kayak dua anici kali tiga. Berarti kalau dikali jadinya berapa? 15.000 ya. Betul. C tadi jawabannya. Begitu ya. Jadi 3 banding 4. Jadi langkahnya adalah harus sama. Jadi kalau misalnya di poinnya selisihnya udah tahu, apa aja bisa ditanya. Mau ininya, mau ininya, mau ininya, bebas. Tentang ini saya punya 20-an menit ya. Saya akan langsung aja deh untuk beberapa soal. Ada 2 soal mirip, maksudnya tipikalnya mirip tentang namanya jadi sekarang itu lagi hitsnya soal tentang cerita-cerita gini. Karena katanya orang Indonesia rendah literasi. Jadi hitungan aja dibikin soal cerita. Nah, gitu. Oke, saya akan langsung bahas ya teman-teman ya. Jadi kalau ada soal kayak gini, gimana cara ngerjainnya? Misal kita lihat bahas dulu dari soal yang terakhir. Umur ayah saat ini 20 tahun lebih tua dari anaknya. Nah, ini kita bisa misalin, teman-teman bisa misalin. Misal umur ayah saat ini itu adalah A, ya.
umur ayah saat ini tuh misalin adalah A. Umur ayah, karena ayah berarti A. Anaknya, berarti umur anaknya saat ini adalah apa? B. Misalnya deh. Berarti umur ayah 24 lebih tua tuh ditambah kan? Ditambah B gitu. Nah, hati-hati dengan kalimat 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, umur ayah 4 kali lebih tua daripada umur anaknya. Sebenarnya kayaknya ini saya salah sangat kayaknya. Karena kalau tahun yang lalu umur ayah 4 kali daripada ya, pasti udah tahu pasti lebih tua gitu maksudnya. Jadi ambigu apa namanya? Terlalu banyak kata yang tidak apa namanya? Tidak efektif. 2 tahun yang lalu umur ayah 4 kali umur anaknya, kayaknya gitu. 4 kali umur anaknya ini, mohon maaf. 4 kali umur anaknya. Jadi kalau 2 tahun yang lalu berarti umur ayah itu udah enggak A. Jadi umur ayah itu ini yang pertama. Yang pertama adalah A sama dengan 24 tambah B. Sepakat ya? Yang kedua, umur ayah itu udah enggak A. Karena dianya dikurangi 2. 2 tahun yang lalu. Umur ayah sama dengan 4 kali umur B. Nah, B juga udah enggak B. Tapi B-2. Nah, maksudnya ini. Jadi kalau ada soal tipikal yang 2 tahun yang lalu, 4 tahun yang akan datang. Nah, jadi si umur yang si dimisalin A ini harus dikurang atau ditambah dengan sesuai statement. Ya udah kalau udah kayak gini bisa kita substitusi sebenarnya. Jadi nanti bagian nanti kita menggunakan metode substitusi ke sini. Jadi A itu sama dengan apa? 24 ditambah dikurangi 2 sama dengan, boleh saya pilih distributif. Ini dikurang 8. Berapa nih? 24 kurang 2? 22 ya. Pindahin ke sana jadinya negatif 30. Kalau saya bagi 3, jadi B-nya berapa? 10. 10 apa? 10 tahun. Hati-hati 7 tahun yang akan datang. Jadi kalau 7 tahun yang akan 10 tambah 7, jadinya 17. Wah, udah dapat KTP berarti ya. Begitu ya. Jadi hati-hati, poinnya sebenarnya itu aja sih. Hati-hati dengan 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun yang lalu, si A-nya harus dikurangi 2, B-nya juga harus dikurangi 2. Kalau 2 tahun yang akan datang, berarti A-nya ditambah 2, B-nya ditambah 2. Itu aja sih. Selebihnya tinggal substitusi. Ya. Caranya begitu. Kayaknya nggak terlalu sulit nih. Bisa ya? Nah, kalau yang ini saya minta teman-teman boleh nyoba. Yang sebelah kanan. Sama sih prinsipnya adalah persamaan linier ya. Persamaan linier. Bahkan ini satu variabel yang kanan. Kalau yang kiri, 2 variabel. Mangga dibaca dulu soalnya. Sekolah X memiliki sebuah asrama berisi sejumlah kamar. Jika setiap kamar diisi 2 orang siswa, akan ada 12 siswa yang tidak dapat kamar. Kalau 3 orang siswa, akan ada 2 kamar yang kosong. Silakan. Boleh dicoba dulu yang sebelah kanan ya. Gimana pertanyaannya, ada yang membingungkan? Sekolah X mempunyai sebuah asrama. Ada satu asrama berisi sejumlah kamar. Oh iya. Oke, gimana? Udah dapat? Oh iya, C katanya. Oke, kita coba bahas ya.
Tahu C-nya, tahu C. Pada dapat C, teman-teman? Sekolah X punya sebuah asrama, isinya sejumlah kamar. Jika setiap kamar diisi 2 orang siswa, jadi gini, kita perlu memisalkan dulu kan. Jadi ceritanya sekolah X punya berisi sejumlah kamar. Yang ditanya berapa kamarnya. Berarti ini disebut yang namanya variabel. Misalin aja, misal gitu ya. Misal, banyaknya kamar adalah apa? X ya. Banyaknya kamar, misal banyaknya kamar adalah X. Misal nih mah, berarti setiap kamar diisi 2 orang siswa, akan ada jumlah, ada 12 siswa. Berarti maksudnya banyaknya siswa, banyak siswa, paham nggak? Jadinya sama dengan 2 dikali X ditambah 12. Kenapa 2 kali X? Oke, kita bahas. Kan kamarnya sejumlah X, misal kamarnya ada 7. Setiap kamar isinya 2 orang siswa, berarti 2 kali 7 masuk kamar, ya nggak? 2 kali 7 masuk kamar. 12 siswa tidak memperoleh kamar, berarti ini yang dianya di luar. Jadi ini yang di luar, ini masuk kamar. Karena kamarnya ada 7. Bawah Nah, jadi oke. Nah, jadi kalau banyaknya kamarnya ada X, berarti jadinya 2X gitu ya. 2 kali X ditambah 12. Sampai sini bisa ya difahami? Ada pertanyaan dulu? Oke, bisa ya? Oke. Nah, kumaha Teh Tari? Akan ada 12 siswa yang tidak boleh kamar. Oke. Jika setiap kamar diisi oleh 3 orang siswa, bentar, Detarin. Mana yang caranya? Bisa mute Detarin kok. Mungkin dia kepencet kali lagi di jalan. Iya, oke. Oke, nah jadi banyaknya siswa adalah 2X ditambah 12. Nah, terus kalau yang berikutnya adalah apa? Banyaknya siswa sama dengan, jadi tadi itu apa? Jika setiap kamar diisi oleh 2 orang siswa, misal kamarnya ada 7, 2 kali 7. Karena kamarnya ada X, makanya 2 kali X gitu ya. Oke ya. Dan ada 12 siswa yang tidak punya kamar, tidak memperoleh kamar, berarti ditambah 12. Itu namanya banyak siswa. Nah, jika setiap kamar diisi oleh 3 orang siswa, berarti 3 dikali X, kan harusnya begitu ya. Ada 2 kamar yang kosong. Dan dulu ternyata kamarnya bukan X. Kan X itu adalah banyak kamar. Kalau ada 2 kamar yang kosong, berarti yang harusnya 7 kamar jadi berapa? Misal kamarnya ada 7, ini 2 kosong, berarti sisanya berapa? 5 kan? Ya enggak? Nah, 5 karena 7 dikurang 2. Nah, ini adalah banyaknya siswa. Nah, ini memiliki jumlah yang segitu. Bisa? Aman, teman-teman? Akang Teteh semua? Susah ngebahasainnya ke matematik. Iya, susah ngebahasin ya. Jadi ini tuh sebenarnya lebih gampang dari yang kiri, tapi ya itu susah ngebahasain yang memang ya ini tantangannya adalah itu. Terus soal yang sekarang itu zaman sekarang memang matematik kan kalau dulu mah asal langsung ya. Langsung aja 2x tambah 12 sama dengan 3 kali x min 2. Berapa x-nya? Nah, sekarang itu memang banyak diubahnya itu dalam bentuk literasi. Jadi sekarang itu ya itu karena darurat literasi kan Indonesia. Jadi soal yang harusnya teman-teman saya pun kalau zaman dulu itu kalau ada soal hitungan tuh kayaknya gampang lah ya. Tapi kalau dikasih soal cerita kayaknya pusing-pusing muter. Gitu. Ya, jadi harus terbiasa ini deh. Sekolah X mempunyai asrama, isinya sejumlah kamar diisi 2 orang siswa. Oh, boleh. Yang soal yang kamar tadi, yang notasi kedua, Kang, itu kan 3 dalam kurung X min 2. Betul. Sebenarnya sih sama aja, tapi tadi saya nyobanya gini, 3X kan dinotasikan 1 kamar isi 3 orang, dikurangi 2 kamar kosong, saya langsung konversi 2 kamar isinya ada 3, ada pasti 6 siswa, jadi langsung kurang 6 gitu, nggak apa-apa?
Boleh, ini kan kalau dikali jadinya 3x-6. Sama sih, tapi Sama. akan Ya, emang ya? bakal berbeda nggak suatu hari Enggak. misalnya soalnya Enggak. ganti. Oh, Enggak. nggak Sama apa-apa itu. ya. Oh ya, Balah, terima boleh kasih gitu. Bang. Itu sebenarnya boleh itu jadi 3x. Tapi ada dikurangi kan. Dikurangi 3 kali 2. Ini kan kalau saya distributif set gitu ya. 3x min 6 itu kan sama. Maksudnya 3x min 6 itu apa? Kalau setiap kamarnya diisi 3x dikurangi, pasti ada 2 kamar yang kosong. 2 kali 3, 6. Sama. Iya, susah melogika jadi rumus ya. Ya begitu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyain boleh. Kayaknya saya bakal bahas. Saya pengen sebenarnya ada yang pengen dibahas kayak himpunan, logika, tapi saya pengen bahas yang kayak gini-gini nih. Yang sifatnya wacana. Sebenarnya dia hitungan sih, cuman sifatnya wacana. Maka boleh dicoba dulu. Ada beberapa soal sih kayak ini sama dia sudah familiar peluang, mau saya peluang lagi aja. Enggak akan teteh kalau ada yang mau mencoba boleh. Mau nanya soalnya jadinya itu yang jawab Joko apa Amir? Mohon maaf salah ya. Ganti aja ya, Jokonya diganti jadi Amir. Atau Amir aja. Nah, bebas lah pokoknya mau Joko mau Amir lah. Banyak soal yang dijawab sama Joko berapa? Dengan benar ya. Pada tes kemampuan matematik, skor total ditentukan aturan sebagai berikut. 4 benar, 2 salah, min 2 salah, min kosong atau jawab. Jadi 50 soal menjawab dan memperoleh skor 100. Banyak menjawab dengan benar adalah berapa. Nah, ini juga sebenarnya kalau ditarik materi kayak persamaan linear kayak tadi yang kamar-kamar gitu. Bagaimana cara menyusun menjadi sebuah persamaan? Monggo silahkan. Bagaimana cara menyusunnya menjadi sebuah persamaan? Benar 4. Kalau 1 benar. Kalau 2 benar, 4 kali 2. Kalau 3 benar, 4 kali 3. Kalau 4 benar, 4 kali 4. Benarnya ada berapa? Nggak tahu. Berarti misalin X. Karena itu yang ditanya kan. Banyak soal yang dijawab benar. Jadi 4X misalnya. Tapi kalau 4X ada salah berapa? Salahnya sekian. Kalau kosong, kosongnya berapa? Kosongnya sekian. Nah, didefinisiin. Jadi kalau boleh saya bantu nilai itu didapat dengan cara apa? 4 dikali banyak gitu ya. Tambah negatif 2 ya. Negatif 2 dikali banyaknya 1. Jadi rumus matematikanya itu ini. Kalau benar 4, 1 benar 4 kali 1. Kalau 3 benar 4 kali 3. Kalau benarnya ada berarti 4B namanya. Kalau salah min 2, kalau salahnya 10 yang sudah dapat? Ada yang sudah dapat? Tinggal distribusi soalnya aja. Soalnya ada berapa? 50 soal. Set. 50 soal itu benarnya berapa? 50 soal dia menjawab berapa? Berapa jawabnya? 48. Jawab ya. Berarti kita nggak tahu benarnya berapa, salahnya berapa. Yang jelas kalau jawab 48 kosongnya berapa? 2.
Nah, berarti ini kalau saya jumlah berapa nih? 48 gitu ya. Ya kan? Berarti kalau saya nyatakan S-nya sama dengan 48 min B, boleh nggak ya? Ini berapa? Aman? Sampai situ aja dulu. Kalau udah gitu pasti ke bawahnya teman-teman saya yakin bisa. Masalahnya kan menyusun kalimat matematikanya kan. Nilai itu apa? Kata soal, nilai itu 4 benar dikurangi 2 salah dikurangi kosong. 50 soal, dia jawab 48, kosongnya 2. Berarti 48 itu adalah jumlah benar ditambah jumlah salah. Kalau ditanya salah, salah itu 48 min benar. Udah beres ya. Jadi tinggal dilanjutin aja substitusi ke sini. Salahnya 48 min benar. Jadi 100 sama dengan 4 benar. Dikurang berapa? 96 ya. Ini 2 kali 48 ya. Ditambah 2 benar, dikurang 2. Oke, jadi ini nih 98 pindah ke sini 198 sama dengan 6B. Kan ada min 2-nya di sini. Jadi 98. Bagi deh, berarti B-nya sama dengan 198 dibagi 6. Jadi berapa nih? Jadi namanya ini sistem persamaan, cuman dia soalnya apa namanya? Soalnya cerita. Soal cerita. Bisa ada keperluan lain? Cukup dulu aja. Itu kepikiran kayak gitu tuh tinggal pokoknya dibaca terus kita analogin aja gitu ya, Kak? Iya, analogi, betul. Jadi di analogi dibaca. Nah, itu namanya kemampuan apa ya? Kalau sekarang itu si istilahnya itu apa namanya? Penalaran, iya penalaran kuantitatif namanya. Namanya penalaran kuantitatif. Jadi soalnya adalah kayak gini. Jadi kita harus bisa membaca logiknya gitu. Nggak cuma persamanya aja. Lagi mungkin yang ditanyakan ada lagi sebenarnya namanya boleh kalau nggak cukup boleh. Atau soalnya aja ini saya kirim kalian. Nanti kalau ada yang di kerjakan ulang. Nanti saya coba share dulu ya. Terasa